Istri jika melihat suaminya suka bersedekah, jangan dimarahin. Itu kebaikan. Istri jika melihat suaminya berbakti kepada ibunya, jangan dimarahin. Itu kebaikan. Asalkan dia tidak menelantarkan anak istrinya. Dan ingat, anak-anak kita akan merekam apa yang kita lakukan. Ada sebagian orang tua tidak mengenalkan istilah kakek dan nenek kepada anak-anaknya. Karena tidak pernah berhubungan dengan, tidak pernah berbakti kepada orang tuanya. Jadi anak-anak seseorang ini tidak tahu ada istilah di dalam dunia ini, ada istilah kakek nenek. Karena orang tuanya tidak pernah berkunjung kepada orang tuanya. Paham maksud saya enggak? Ini hati-hati, anak kita akan merekam apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Nah ini yang ketiga, ya, saling tolong menolong. Contoh misalkan menghutangi orang, si istri jangan sampai marah-marah kepada suaminya. Kalau suaminya berbuat baik dengan hartanya. Contoh cerita Ummu Dahdah radhiyallahu anha. Abu Dahdah punya kebun kurma. Isi kebun kurmanya itu ada 6.000 pohon kurma. Orang Arab kalau nanam pohon kurma dengan pohon kurma yang lain itu sekitar 1,5 meter. Ya, ini ada 6.000 pohon kurma. Kira-kira berapa hektar? 900 meter persegi, hampir 1 hektar. Beliau sedekahkan itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan yang luar biasa, di dalam kebun kurma tersebut tinggal istrinya dan anak-anaknya. Sesudah disedekahkan, Abu Dahdah berkata kepada Ummu Dahdah, "Ya Ummu Dahdah, keluar engkau dari kebun ini. Sungguh kebun ini sudah aku sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya." Maka apa yang dikatakan oleh Ummu Dahdah? Lihat, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ummu Dahdah mengatakan apa? "Rabiha bai'uka ya Abu Dahdah." Sungguh, ini adalah jual beli yang sangat menguntungkan engkau, wahai Abu Dahdah. Tidak sebagian istri ketika suaminya bersedekah, menghutangi orang, sang istri mengatakan, "Kenapa dihutangin? Nanti dia nggak bayar. Kenapa disedekahkan? Nanti kita besok makan apa? Kenapa? Enggak. Orang yang baik, keluarga yang baik, saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Maafkan pasangan. Apa kiatnya? Agar mudah memaafkan pasangan. Ingatlah kebaikan-kebaikan pasangan. Kalau seandainya istri kita melakukan kesalahan, ingat kebaikannya. Saya pernah ada orang curhat. "Ustadz, saya ingin curhat." Boleh. Seorang suami nih. Dia chef, ahli masak, bintang 5. Orangnya ganteng, luar biasa, Masya Allah. Saya ingin curhat, Ustadz. Saya alhamdulillah bersyukur dengan istri. Tidak ada yang kekurangan dari istri. Cuma satu kurangnya, Ustadz. Dia nggak romantis. Antum tahu istri antum gak romantis dari mana? Saya itu ingin seperti yang di sinetron itu loh, Ustaz. Ya, dia meluk saya, dia perhatian terhadap saya. Saya ingin seperti itu. Maka ini sebuah kesalahan. Dia membandingkan dengan sebuah yang tidak benar. Kemudian saya katakan, sekarang begini aja. Kalau seandainya Anda tidak puas dengan keromantisan istri, sekarang kita runut ya, kita runut. Yaitu, mohon maaf Mas, saya boleh menebak istri Anda cantik? Oh iya Ustaz, alhamdulillah istri saya cantik. Karena saya pilih-pilih ketika mau menikah. Satu ya Mas. Yang kedua, istri Anda sangat perhatian terhadap anak-anak Anda. Iya Ustaz, alhamdulillah. Anak itu bersih, jarang sakit, kemudian baca Qur'annya bagus, dan semisalnya. 2 sudah Mas. Dia tidak romantis, lawan 2 kebaikannya. Kalah ini. Maka pegang ini baik-baik. Yang ketiga, rumah Anda pasti teratur, rapi. Iya Ustaz, rumah saya bersih, tidak ada kotoran sedikit pun. 3 lawan 1 menang mana? Itu maksud saya, bahwasanya kalau seandainya ada seorang yang ingin memaafkan kesalahan pasangannya, carilah kebaikan-kebaikan pasangan. Kalau bahasanya Ustaz Al-Fadhil Abu Jabir, Dr. Syafiq Basalam Hafizahullah Ta'ala, bahasa beliau adalah gelas setengah isi, setengah kosong. Sebagian orang cuma melihat yang kosongnya saja, isinya nggak dilihat. Nah, kiat mudah memaafkan istri, memaafkan suami adalah lihat kebaikan-kebaikan suami. Lihat kebaikan-kebaikan istri kalau dia melakukan kesalahan. Apa dalilnya ini? Hadis riwayat Muslim.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Artinya, janganlah seorang beriman laki-laki membenci, menyalahkan seorang perempuan, istrinya yang beriman. Mungkin dia membenci satu sifat istri, tetapi dia istrinya memiliki kebaikan-kebaikan yang lain. Tua, ketahuilah baik-baik, Anda akan ditanya oleh Allah tentang anak Anda sebelum anak Anda ditanya tentang baktinya kepada orang tua. Saya ulangi. Orang tua akan ditanya tentang anak sebelum anak ditanya tentang orang tuanya. Jadi kalau ada istilah anak durhaka, di sana juga ada istilah orang tua durhaka. Apa dalilnya? Yang saya ucapkan tadi, bahwasanya orang tua ditanya sebelum anaknya. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ar-rajulu ala ra'in ala ahli baitih wa mas'ulun anhum. Laki-laki, baik dia statusnya ayah ataupun statusnya suami, akan memimpin orang yang di bawah tanggung jawabnya, istri dan anak-anaknya, dan bertanggung jawab atas mereka. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an auladih. Dan seorang perempuan, baik statusnya sebagai ibu ataupun statusnya sebagai istri, adalah penanggung jawab atau pemimpin di rumah suaminya dan penanggung jawab atas anak-anaknya. Jadi orang tua ditanya dulu sebelum anak-anaknya. Ini masuk kaedah tadi yang saya sebutkan, yaitu hukukul adamin mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta, saling mencari nanti hari kiamat. Saudari muslimah, rahasia lelaki. Lelaki itu paling suka dilayani. Itu rahasia lelaki. Kalau seandainya suami Anda mengatakan, "Yang mana ya pulpen saya yang biru?" Anda mengatakan, "Siap, saya akan carikan." Itu paling suka. Itu rahasia lelaki, Bu. Laki-laki itu paling suka dilayani. Rahasia lelaki, catat tuh baik-baik. Ya, rahasia laki-laki paling suka dilayani. Catat baik-baik, jadikan status di Facebook. Ya. Dan itulah dunia, itulah surganya istri, melayani suami. Bahkan sebagian istri kadang-kadang berdiri di samping suaminya untuk menunggu perintah suaminya. Itu surganya seorang istri. Itu surganya seorang istri. Suami paling tidak suka kalau pas ditanya, "Yang, apalagi sibuk dengan media sosial." Ya, ini paling tidak disukai. Mengalami masa-masa yang kelam gitu ya, banyak dosa, jauh dari Allah, ninggalin sholat, kayak gitu-gitu. Hampir semua dosa-dosa besar itu kita pernah ngelakuin. Pas udah hijrah kita ngomong gini, ada untungnya juga sih Ustadz, saya dulu pernah nakal. Kalau enggak saya jadi enggak kayak gini sekarang. Jadi enggak tahu kalau itu ternyata bahaya. Jadi dengan saya pernah nakal dulu, sekarang saya bisa ngedidik anak saya. Saya tahu anak saya kalau ada indikasi-indikasi mulai nakal nih, saya tahu banget. Karena saya dulu pernah kayak gitu. Enggak ada untungnya teman-teman. Yang harus kita syukuri bukan kita pernah nakal. Yang harus kita syukuri, kita pernah nakal tapi Allah masih kasih kita kesempatan. Itu yang kita syukuri, kesempatan tuh. Sampai akhirnya kita bisa berhijrah, Allah kasih hidayah, itu yang kita syukuri. Itu yang kita syukuri. Selesai. Tutup mulut lisan antum. Jangan cerita sama orang. Gak perlu. Ada malaikat catat. Allah tahu. Kalau kita rahasiakan, Allah punya cara membongkar nanti. Mungkin sekarang atau nanti pada saat kita meninggal. Jadi pelajaran buat orang. Tapi tidak ada orang yang berbuat kebaikan setelah meninggal Allah gak bongkar. Allah berikan, sampaikan kepada manusia. Untuk mengenang kebaikan dia. Dan juga akhirnya dia mendapatkan atau menjadi pelajaran bagi orang lain untuk menambah amalnya dia. Fasihnya teman-teman, sedekah itu fungsinya banyak sekali. Di antaranya, dia akan mensucikan jiwa dan harta. Jadi jiwa itu akan bersih dari penyakit hati. Ya, karena kita tidak akan menganggap remeh orang lain. Apalagi kalau kita tanamkan seperti tadi. Kita menanamkan bahwasanya orang yang minta. Kita ini lebih butuh daripada orang yang minta. Sehingga kita mengejar mana nih orang miskin nih. Ada orang miskin lewat kita nggak mau luputkan. Selalu kita berikan kepada dia. Maka itu akan membersihkan jiwa kita, membersihkan pikiran kita. Dan juga yang luar biasa, dia membersihkan harta itu sendiri.
Yang kita keluarkan 10.000 rupiah, mungkin uang kita yang 100 juta bisa jadi bersih dari kesal hal yang syubhat, hal yang haram. Akan menjatuhkan dosa-dosa kita. Apa saja itu. Pernah ada sahabat demam, dia berkeluh kesah. Kata Nabi SAW, jangan sampai kau berkeluh kesah atau mencaci maki demam itu, karena dia membersihkan dosa sebagaimana api membersihkan karat dari besi. Di demam, flu, apa saja, nikmati saja prosesnya. Karena kita berkeluh kesah pun tetap harus kita lalui. Umar radhiyallahu mengatakan kalimat bijak. Kalau engkau sedang diuji dengan sebuah keputusan dari Allah, takdir Allah, dan kau menerimanya, kau akan dapat pahala, kau akan mudah melaluinya, dan kau akan dapat jalan keluarnya. Jadi 3 hal. Dapat pahala, mudah melalui, dapat solusi. Tapi kalau kau tidak menerima itu sebagai keputusan Allah, kau akan dapat dosa. Karena seakan-akan memprotes Allah yang sedang mengujimu. Kau akan sulit melaluinya, karena selalu keluh kesah. Dan kau tidak akan mendapatkan jalan keluarnya. Mengakui nikmat Allah yang melimpah padanya, dan mensyukuri itu. Karena Allah mengancam, yang mengkufuri nikmat ini, maka Allah akan siksa. Dalam surah Ibrahim Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang aku limpahkan pada kalian, aku akan tambah. Kalau kalian kufur, pasti azabku akan pedih. Kufur artinya seakan-akan semuanya tidak ada nikmat Allah. Ada orang dari pertama kita ketemu sampai terakhir, semuanya keluh kesah. Istri saya begini, suami saya begini, semuanya keluhan. Anak saya begini, mobil saya begini. Enggak pernah lisannya mengatakan Alhamdulillah. Padahal berapa banyak orang yang susah, yang lebih susah daripada dia. Kata Nabi SAW, kalau kalian diberikan nikmat oleh Allah, lihat orang yang di bawah kalian. Karena itu akan lebih memudahkan kalian berterima kasih kepada Allah. Majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala minimal akan mendekatkan kita 10 langkah ke surga. Oh, alhamdulillah malam ini saya udah lebih dekat ke surga. Nggak tahu berapa, yang jelas nggak seperti jarak rumah saya ke masjid, nggak mungkin segitu. Pasti lebih, minimal 10 kali lipat nih. Sehingga ketika kita datang ke majelis ilmu, kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah, kita bukan merasa diri kita udah berjasa sama Allah. Ya Allah, kurang apa lagi dari saya? Enggak, sebaliknya habis datang ke masjid kita bilang, alhamdulillah, makasih ya Allah udah didekatin ke surga. Karena kita datang ke masjid ini juga rahmat Allah. Allah yang memanggil hati kita. Kalau bukan Allah panggil hati kita, susah buat datang ke masjid. Walaupun rumah kita di sebelah masjid. Minggu ini makin dekat, minggu depan makin dekat, tahun depan makin dekat. Setiap tahun makin Allah tambahin usia, berarti makin diberikan kesempatan untuk lebih dekat ke surga. Dan kita nggak tahu berapa jarak yang nanti insya Allah dengan majelis ilmu kita bisa menempuh ke surga. Motor ada orang yang pakai sepeda, kita pakai sepeda, ada orang yang jalan kaki. Kita jalan kaki, ada orang yang kakinya puntung, ya, pincang, gak bisa berjalan, gitu kan. Kita puntung pincang pun ada orang yang stroke, gak bisa bergerak. Kita stroke, ada orang yang sudah meninggal dunia. Selalu ada saja orang yang lebih susah daripada kita. Nah, mestinya kita melihat itu. Tidak boleh kita teman-teman dalam nikmat melihat orang yang lebih daripada kita. Karena nanti kita tidak bersyukur kepada Allah, selalu tamak, ya, selalu merasa kenapa orang ini punya itu, kenapa dia begini, kenapa saya tidak dikasih, dan seterusnya. Maka ini nanti bisa kufur nikmat. Kata kuncinya sederhana. Kita boleh meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla apa saja. Apa saja. Selama itu halal, Allah akan kasih. Allah memperlihatkan ada orang lebih di depan kita dengan tujuan Allah ingin kita bermanja, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita ujian. Makanya jangan bikin Allah ngasih kita ujian kalau kangen, tapi ngasih kita nikmat. Bukan pas lagi banyak masalah doang baru curhat. Kalau pas banyak masalah doang baru curhat, berarti pas kita lagi normal, kita lama tuh nggak ketemu Allah, nggak pernah miss call Allah, nggak pernah japri Allah, nggak pernah curhat ke Allah, nggak pernah DM. Kan Allah kangen nih, kemana ya dia kok nggak pernah DM saya? Kok nggak pernah miss call saya? Padahal online-nya sering loh. Tapi kok nggak pernah ke saya nih, online-nya masih apa nih? Kan Allah suka gitu sama hambanya, walaupun dengan analogi sosmed ya. Tapi Allah tuh perhatian banget sama kita. Allah nungguin kita datang. Setelah sekian lama kita cuek sama Allah, tiba-tiba kita baru niat mau datang. Duh, udah lama juga ya saya belum japri ke Allah. Baru gitu doang, belum diketik nih, belum typing. Baru niat doang nih. Allah udah bahagia coba. Allah kok baik banget ya sama kita ya. Seolah-olah Allah butuh kita, padahal nggak sama sekali loh. Tapi kayak seolah-olah Allah tuh yang butuh banget sama kita. Saking baiknya Allah. Sangat pengen dekat sama hamba. Ya, alhamdulillah. Gak apa-apa. Senyum saja. Apapun orang mau bilang. Karena perkataan yang diucapkan oleh orang
cacian kah, hinaan kah, pujian kah, hanya sepanjang lidahnya. Gak bisa apa-apa. Kalau antum diejek-ejek, antum senyum saja, anggap biasa. Ya. Saya tidak mau gunakan istilah pepatah itu karena kurang bagus ya. Yang biasa mengatakan anjing bergonggong kafilah berjalan. Nanti kita anggap orang-orang ini anjing, tidaklah gitu kan. Tapi kita mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Firman Allah Subhanahu wa taala yang juga jauh lebih mulia, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak ngomong sama orang-orang yang jahil, bisa menjerumuskan qalu salama, ya udahlah terserah kamu, enggak apa-apa. Santai aja. Yang penting kita tetap menunjukkan kebaikan.